Tepat pada hari ini, Pak Presiden Jokowi disuntikan vaksin COVID-19. Tentunya ini adalah langkah yang sangat tepat. Presiden Joko Widodo dengan lantang menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntikan vaksin menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 adalah jawaban dari masalah pandemi yang sudah berbulan-bulan kita alami. Presiden Joko Widodo dengan lantang menjadi orang pertama di Indonesia yang disuntikan vaksin menunjukkan bahwa vaksin COVID-19 adalah jawaban dari masalah pandemi yang sudah berbulan-bulan kita alami. Sehingga tidak perlu lagi ada keraguan bagi kita untuk divaksinasi. Tindakan Pak Jokowi untuk divaksin pertama kali menjadi sangat penting untuk menjawab sebagian kecil masyarakat yang masih ragu dengan vaksinasi ini. Vaksin COVID-19 adalah solusi tepat karena tubuh manusia memerlukan bantuan eksternal dari vaksin agar tubuh kita dapat mengenali penyakit baru yang bernama COVID-19 ini dengan lebih cepat. Ibaratnya vaksin adalah bala pasukan bantuan yang datang ke tubuh kita untuk mengajari bagaimana melawan musuh baru yang belum familiar oleh tubuh kita. Saya pun pada hari ini menyatakan siap dan juga bersedia jika tiba waktunya untuk divaksinasi. Kita harus tahu bahwa ketika kita divaksinasi, kita tidak hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Karena diperlukan 70% penduduk divaksinasi untuk mencapai herd immunity. 70% penduduk Indonesia tentunya bukan angka yang kecil, sehingga perlu waktu yang cukup panjang untuk menyelesaikan tugas ini. Presiden Joko Widodo memberikan target waktu 12 bulan. Saya yakin target ini akan dicapai karena seluruh kekuatan pemerintah kini semuanya dikerahkan untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Mulai dari presiden sampai wali kota bupati wajib mengawal vaksinasi ini sampai tuntas. Tentunya juga diperlukan kerjasama dari seluruh rakyat Indonesia untuk kita secara gotong royong mengawal dan bersedia dilakukan vaksinasi agar kita lebih cepat menang dari COVID-19. Untuk menjamin keikutsertaan masyarakat untuk divaksinasi, Pasal 30 Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 yang sudah mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan atau vaksinasi COVID-19 dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar 5 juta rupiah. Ada narasi pelanggaran HAM yang mulai dibawa-bawa oleh mereka yang menolak penggunaan vaksin COVID-19. Menurut saya, ini adalah narasi yang tidak masuk akal. Karena kita butuh 70% masyarakat divaksinasi agar kita mencapai herd immunity. Justru menjadi pelanggaran HAM jika tindakan kita menolak vaksinasi membuat peluang penyebaran COVID-19 semakin masif dan memakan korban jiwa yang lebih banyak lagi. Justru penolakan kita untuk divaksin adalah bentuk tindakan yang mementingkan diri sendiri. Sama seperti ketika kita tidak mau memakai masker. Mungkin kita bisa berargumen bahwa tidak memakai masker adalah hak asasi saya sendiri. Tapi dengan tidak memakai masker, Anda berpotensi menularkan COVID-19. Jelas, itu menjadi kebebasan yang disalahgunakan. Kepada mereka yang tidak ingin divaksin, saya ingin berpesan kepada kalian, tolong pikirkan keselamatan kita semua. Dengan menolak divaksin, Anda tidak hanya membahayakan diri sendiri, tapi juga membahayakan orang lain. Namun satu hal yang cukup menyedihkan ditemukan di DKI Jakarta. Survei yang dilakukan SMRC menunjukkan bahwa hanya 14% warga DKI Jakarta yang secara tegas mau divaksinasi. Dari survei tersebut, terlihat bahwa Jakarta dan Banten adalah dua wilayah yang paling rendah menunjukkan sikap yang secara tegas ingin divaksinasi. Padahal, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kasus positif COVID-19 tertinggi karena tingkat mobilitas yang sangat tinggi di kehidupan perkotaan. Sehingga menjadi penting Pak Gubernur Anies Baswedan juga untuk mendukung langkah Pak Jokowi untuk bersedia menjadi orang pertama di Jakarta yang dilakukan vaksinasi. Agar lebih banyak warga DKI Jakarta yang percaya pada vaksin COVID-19. Tidak hanya Pak Gubernur Anies Baswedan sebenarnya, tapi juga seluruh gubernur yang ada di Indonesia harus secara kompak mendukung tindakan Presiden Joko Widodo dengan melakukan vaksinasi. Secara saintifik pun sebenarnya vaksin COVID-19
sudah layak untuk digunakan. BPOM dan MUI sebagai lembaga penting untuk mengkaji efikasi COVID-19 pun sudah menyatakan COVID-19 aman dan bisa digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Di dunia internasional pun, WHO juga sudah menyatakan vaksin yang diimpor oleh Indonesia sudah memenuhi standar efikasi WHO di atas 50%, yakni di angka 65%. Kita harus bisa memahami arti 60% efikasi. Efikasi adalah kemampuan vaksin mencegah penularan atau kemungkinan infeksi penyakit dari suatu populasi masyarakat yang telah divaksinasi. Penny Lukito, Kepala BPOM, mengatakan bahwa efikasi misalnya adalah di Indonesia adalah sebanyak 800.000. Berarti vaksin COVID-19 bisa menurunkan 65% dari angka 800.000 tersebut. Bimo Aryo Tejo, Associate Professor University of Malaya, mengatakan kenapa orang-orang sekarang mempermasalahkan efikasi vaksin COVID-19 sebesar 65%, sedangkan efikasi vaksin influenza hanya sebesar 40% tapi tidak pernah dipermasalahkan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi ruang keraguan untuk kita ikut serta dalam proses vaksinasi ini. Vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dalam 4 tahapan yang mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan profil keamanan vaksin. Kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia, yang berusia 18 tahun atau lebih. Kelompok penduduk berusia di bawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan juga mendapatkan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau bisa disebut juga Emergency Use Authorization atau penerbitan izin edar atau NIE dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tahapan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan sebagai berikut. Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari sampai April 2021, sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang, serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tahap 2 yang dilaksanakan pada waktu Januari sampai April 2021. Sasaran dari vaksinasi COVID-19 tahap 2 adalah petugas pelayanan publik. Seperti siapa? Yaitu seperti Tentara Nasional Indonesia atau TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, lalu juga aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara, pelabuhan, stasiun, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah kelompok usia lanjut yang berumur di atas 60 tahun. Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi COVID-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Lalu kita masuk ke tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021 sampai Maret 2022. Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. Kalau kalian suka dengan video-video yang kita buat, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.